Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membedah sebuah website ya. Mereview sebuah website untuk bisa screening, analisa teknikal dan fundamental yang bisa menjadi acuan dalam kita bertransaksi di bursa saham atau di pasar modal, di mana di situ banyak sekali indikator-indikator teknikal, baik itu juga fundamental ya, ataupun automatic screening teman-teman. Jadi banyak sekali tool-tool yang sangat bermanfaat, mulai dari MAX, terus kemudian RSI, Bollinger Band, kemudian MOS ya. Apa itu MOS? MOS itu adalah margin of safety. Jadi apakah suatu saham tersebut sudah mahal atau masih undervalue ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membedah sebuah website ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tonton terus, jangan di skip ya, jangan di skip karena ini mau pemula maupun yang sudah terjun di dunia pasar modal, ini masih sangat penting ya, ini sangat bermanfaat ya, akan sangat bermanfaat karena di situ ada CDS card juga teman-teman. Jadi CDS card itu adalah barometer ya, sebuah barometer untuk meneliti atau memahami atau menjadi sebuah indikator bahwa perusahaan atau sebuah negara tersebut sehat atau tidak, tingkat kepercayaannya untuk mengembalikan utang itu eh, sehat atau enggak gitu ya. Jadi tonton nanti reviewnya eh, dalam bentuk video ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mengingatkan untuk dukung channel ini, like, share, dan komen. Terima kasih, mari kita langsung ke tutorialnya. Baik, langsung kita mulai untuk pembelajaran atau tutorial ini ya. Langsung kita buka web browser pada Android ya, saya menggunakan Chrome. Kemudian kita masukkan www ya .sahamgoldencross.com ya, www.sahamgoldencross.com. Kemudian kita klik. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Ini ada, kita zoom. Jadi tampilannya, menu-menunya ada ini teman-teman. Ada stock alert ya, stock breakout, stock screener, stock trend analyzer, stock fundamental, stock valuation, stock region buy dan sell, stock summary, CDS card, tutorial. Oke ya. Yang pertama kita akan buka langsung ya. Oke, kita mulai. Adalah stock alert, coba kita klik. Nah, di sini muncul menu ya, menu screening ya. Ini otomatis ditampilkan oleh sistem ya. Stock alert adalah real time data analis ya, real time data analis, yang artinya data dianalisa adalah data perdagangan yang sedang terjadi saat ini ya, yang dimulai sejak 15 menit setelah market buka. Jadi kalau market buka itu jam 9, maka ini akan mulai di screening jam 9.15 begitu. Nah, kemudian di sini ada sinyal ya. Sinyal ini ada parameternya ya, bisa diklik. Kita mau jual atau mau beli. Kita mau menentukan sinyal buy atau sinyal sell. Katakanlah di sini kita coba sinyal sell ya.
Oke. Kemudian di sini indikator. Kalau kita menggunakan indikator max yang golden cross ya. Ini kita pilih, kemudian tanggalnya tanggal hari ini, perdagangan hari ini, kemudian kita klik view alert ya. Maka muncul ini. Ini adalah semua saham-saham yang sinyal maxnya adalah golden cross. Golden cross itu artinya sinyalnya memotong ke atas dari garis zero line ya. Itu jadi bagi yang sudah expert itu sudah mengetahui ya indikator max itu fungsinya untuk apa gitu. Akan tetapi jika ada teman-teman sekalian yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan sinyal max ya, silahkan tulis di kolom komentar untuk request dibuatkan videonya. Nanti akan saya bedah ya, apa itu sinyal max dan fungsinya untuk apa, cara menggunakannya bagaimana, settingnya bagaimana, setting periodenya bagaimana. Itu nanti kalau memang diperlukan oleh teman-teman sekalian, silahkan tulis kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Oke ya, jadi ini sudah tampil saham-saham dari 600 saham, hanya inilah saham yang mengalami sinyalnya max golden cross ya. Nah, di sini bisa terbaca juga analisa fundamentalnya ya. PER ya. Price earning ratio ya. Ini adalah fundamental singkat atau indikator fundamental singkat yang bisa dijadikan acuan untuk pemilihan saham. PER yang baik, PER yang rendah itu kecenderungan akan baik perusahaannya ya, murah maksudnya. Ini ada ROE, return on equity ya. Kemudian di sini ada DER ya. Jadi rasio utang namanya DER itu. Kemudian ada volume, kemudian ada skor. Nah, di sini ada match yang terjadi itu kenaikannya statusnya berapa persen. Ada yang naik 6%, naik 11%, naik turun 0,5%. Jadi seperti itu. Skornya semakin menunjukkan skor banyak, di sini ada 3 skor maksimal, itu akan semakin bagus. Misalkan kayak PTS N ya. Ini PER-nya bagus di bawah 7. Kemudian ROE-nya juga bagus di atas 10%. Nah, DER-nya juga bagus karena itu di bawah 1. Ya, karena secara fundamental kalau DER-nya di atas 1 itu kurang menarik. Kemudian volumenya juga bagus ini ya, volumenya banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pemilihannya ini. Nah, kalau ini bagaimana powernya ini secara fundamental PER-nya sudah tinggi teman-teman, 49 kali ya, seperti itu. Ini tipsnya. Saham dengan nilai bintang 3 memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan gain yang tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian hindari saham yang volume transaksi hariannya tipis teman-teman ya. Hindari saham perusahaan yang merugi ya. Hindari saham perusahaan yang merugi atau profitnya negatif. Yang keempat adalah atau selanjutnya, hindari saham yang memiliki berita negatif untuk perusahaan maupun sektornya. Selalu periksa fundamental saham yang ingin Anda beli. Jadi gitu teman-teman tipsnya ya. Saham dengan nilai bintang 3 ini kecenderungan akan memiliki gain yang lebih tinggi. Kemudian hindari saham yang volume transaksinya kecil, misalkan ini kayak gini, Yepas, Vico, TIT ya. Karena apa? Karena kalau kita punya saham pun kalau harganya naik, kalau volume yang beli cuma satu kayak gini, ya kita nggak bisa jualan gitu. Oke ya, untuk Max seperti ini ya penjelasannya ya. Untuk screening Max ya. Oke, lanjut kemudian di sini ada Undermos ya. Undermos.
Kemudian kita klik view ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Under mouse. Jadi di sini ada Adaro Energy dengan harga sekarang 2.457. Maaf, ini fair value-nya ya. Jadi nilai wajarnya itu 2.457. Nah, harga sekarang ini teman-teman 1.130. Nah, MOS itu apa sih? MOS itu adalah margin of safety ya. Jadi tingkat keuntungan yang aman gitu, tingkat pembelian yang aman ya. Jadi sebenarnya harga wajarnya Adaro itu 2.400 teman-teman. Sementara untuk aman ya maksimal kita beli di bawah atau minimal atau maksimal 1.228 biar nanti bisa cuan, biar untung. Nah, harganya ini masih di bawah ini teman-teman. Jadi ini masih layak untuk dibeli. Ya, masih layak untuk dibeli. Karena ROE-nya juga 9, mendekati 10, DER-nya di bawah 1 dan PER-nya di bawah 7. Ini bagus sebenarnya secara fundamental. Kemudian ada BMTR ya. BMTR ini juga seperti ini. Fair value-nya 440. Kemudian margin of safety-nya itu 220. Harga yang di pasaran yang terbentuk sekarang adalah 197 ya. Cuman ini ROE-nya rendah teman-teman, ada 3,25%. Walaupun DER sama PER-nya juga rendah ya. Oke, tipsnya adalah sama ya. Tipsnya sama, tetap sama. Hindari berita-berita, terus update informasi, baca berita online ya. Baca berita online. Ada apa dengan sektornya seperti itu. Oke, lanjut. Kita buka lagi yang Elder ya. Elder Implus. Elder Implus ya. Elder Implus by Signal. Jadi inilah saham-saham secara teknikal, secara indikator dari Elder Implus itu memberikan sinyal buy ya. Misalkan kayak BCIP volume 26 hari ya. Ini SMA ini adalah harga rata-rata ya, 26 hari ya volume ini. Tripnya sama Mas Yan teman-teman. Jadi Elder Implus ini apa indikator seperti apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya, pada video berikutnya. Lanjut kemudian ke parabolik SAR ya. Kemudian kita klik view. Nah, inilah saham-saham secara teknikal ya, secara teknikal bullish reversal. Artinya saham ini sedang mengalami penurunan, akan tetapi ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Begitu teman-teman. Ya. Jadi saham ini posisinya beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan mengalami downtrend atau turun. Akan tetapi secara indikator parabolik SAR yang menunjukkan salah satu indikator bahwa adanya pembalikan arah parabolik SAR ini menunjukkan ini teman-teman. Ya, biasanya parabolik SAR itu ada titik-titik gitu. Pada saat titik-titik garis itu berada di atas candle ya, itu artinya downtrend gitu. Tapi sebaliknya, begitu ada perubahan garis atau gambar titik-titiknya itu berada di bawah candle, itu adalah dinamakan bullish reversal ya. Bullish reversal. Oke ya, gitu. Tipnya sama. Tipnya sama ya. Jangan membeli saham yang perusahaan merugi. Kemudian jangan membeli saham pada saat ada berita negatif untuk perusahaan maupun sektornya. Jadi begini teman-teman. Kenapa sih harus berita negatif gitu?
Jadi salah satu geraknya market itu dipengaruhi juga oleh namanya gosip, teman-teman. Jadi ada istilah dalam market itu sentimen, ya. Ada sentimen positif dan ada sentimen negatif. Jadi sedikit akan saya jelaskan begini. Kenapa sih saat kita kerja di perusahaan, kalau ada tamu itu kita harus bersih-bersih dulu gitu. Kenapa sih kalau ada tamu, misalkan dari tamu luar, kita harus mempersiapkan perusahaan kita, tempat kerja kita itu mungkin layak dan bersih? Karena salah satunya itu, teman-teman, untuk menjaga nama baik, ya. Untuk menjaga nama baik. Jadi kalau misalkan itu tidak baik, maka itu akan menjadi sentimen negatif. Nah, sentimen negatif lainnya lagi apa contohnya? Begini, misalkan perusahaan tekstil di Indonesia itu mengalami kebakaran pabriknya. Nah, pada saat berita itu muncul di news online, maka pasar akan merespon, teman-teman. Yang punya sahamnya, misalkan katakanlah perusahaan si A. Perusahaan si A ini kebakaran misalkan di pabrik yang di Jakarta misalkan. Nah, orang-orang yang di luar negeri sana yang pegang sahamnya perusahaan A tadi itu kan nggak tahu nih yang terbakar itu berapa meter persegi, kerugiannya apa, tapi mereka sudah langsung respon. Artinya responnya itu apa? Dia akan menjual kepemilikannya karena dia nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Maka itulah yang dinamakan sentimen negatif. Itu salah satunya ya, walaupun faktornya sebenarnya banyak sekali faktornya sentimen negatif. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan sentimen positif. Sentimen positif itu seperti apa? Salah satunya laporan keuangan bagus, perusahaan growth bagus, ya, perusahaan tumbuh besar, bisa mencetak laba besar. Kemudian merger atau membeli perusahaan baru, ya, atau pokoknya intinya gitu. Merger biasanya itu, merger perusahaan itu membeli perusahaan, akuisisi perusahaan lain, itu biasanya menjadi sentimen positif yang sangat luar biasa biasanya. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu market harus merespon, teman-teman. Cepat merespon dia. Sensitif sekali market itu, ya. Jadi perhatikan sentimen positif dan sentimen negatif, baik itu dari sektornya maupun dari perusahaannya. Nah, contoh kalau sektor negatif dari sektornya itu apa? Misalkan dari sektor agri, itu kan salah satunya ada CPO, teman-teman. Kalau ternyata luar negeri memban produk Indonesia, misalkan kayak yang waktu tempo lalu itu rumornya pihak Uni Eropa mengklaim bahwa minyak kelapa sawit itu mengandung ini itu misalkan, dan tidak boleh diedarkan, tidak boleh diproduksi secara besar-besaran. Nah, hal ini akan menjadi sentimen negatif, teman-teman, dari sektor agrinya, ya. Artinya apa? Tidak hanya misalkan kan kalau di sektor agri ada AALI, ada LSIP, ada SSMS dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan berdampak tidak hanya di AALI, tapi semua, ya. Ada ALI, pokoknya semua sektor yang berkaitan dengan kelapa sawit itu juga akan ada imbasnya. Begitu, teman-teman, ya. Akan ada imbasnya. Jadi kalau misalkan sudah beli saham, wajib hukumnya selalu mantau kondisi perusahaan atau berita. Akan tetapi dalam tanda kutip, kalau setiap saat memantau informasi itu sebenarnya secara psikologis juga tidak baik. Kenapa secara psikologis tidak baik? Karena gini, teman-teman, nanti akan berpengaruh sekali dalam keputusan kita untuk menahan atau menjual saham kita, gitu, ya. Jadi pada saat kita mau beli saham itu, yang pertama kali mau diperhatikan itu apa dulu, ya, fundamental, mau menabung jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
Tentu kalau kita beli saham yang jangka pendek, ya tetap kita harus memperhatikan news-news kayak gitu. Tapi kalau kita membeli saham yang baik dengan jangka panjang yang lama, insya Allah itu juga perusahaan akan selalu tumbuh. Dengan tumbuhnya bisnis perusahaan, maka EPS atau earning per share, laba per lembar saham itu juga akan meningkat. Begitu teman-teman. Oke ya, lanjut. Kemudian ini Bollinger Band ya. Kita klik view. Nah, di sini Bollinger Upper Band Breakout ya. Jadi begini teman-teman. Bollinger Band itu adalah sebuah indikator ya. Apabila harganya itu menembus ke upper band Bollinger atas, maka ada kecenderungan dalam waktu beberapa hari ke depan itu juga akan masih mengalami kenaikan itu. Dan begitu juga sebaliknya, apabila Bollinger Band itu menyentuh atau mendorong garis bawah, maka dalam beberapa hari ke depan akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Begitu ya. Nanti kalau waktunya sempat, ini akan saya lanjutkan deh untuk pembahasan indikator-indikator ini ya. Begitu. Kemudian kita akan klik lagi di sini teman-teman. Di sini ada saham breakout ya. Nah, ini saham breakout. Ini breakout harian teman-teman. Jadi break daily resistance ya. Jadi dalam dunia teknikal itu ada namanya pivot atau AVG ya, AVG price, kemudian ada resisten 1, resisten 2 dan resisten 3. Resisten itu dianggap sebagai atap, kemudian support 1 itu dianggap sebagai lantai. Nah, ini ada 3 lantai dan 3 atap teman-teman. Ya, harga wajar itu di sini, di pivot ya. Harga yang terjadi itu di pivot ini. Apabila harga itu terlempar ke atas, menembus atap 1, maka atap 1 ini, resisten 1 ini akan menjadi lantai berikutnya. Ya. Jadi pada saat harga ini menembus resisten 1 atau atap 1, atap pertama, maka bola ini atau harga saham ini akan berada di atas ini, dan resisten 1 angka Rp104 ini ya, Rp104 ini, angka Rp104 ini akan menjadi lantainya atau menjadi support pertamanya. Dan begitu terus, pada saat harga itu menembus ke resisten 2, maka resisten 2 ini akan menjadi lantai berikutnya ya, lantai berikutnya untuk menahan bola harga tadi. Diibaratkan bola lah ya, begitu. Nah, pada saat menyentuh resisten 3, inilah waktunya day trader atau trader harian itu melakukan take profit atau menjual sahamnya. Ini digunakan para trader. Sehingga pada saat menyentuh resisten 3, ada banyak kecenderungan harga saham itu kembali turun. Ya, harga saham kembali turun. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Begitu harga dari pivot ini turun, ya, menembus support 1 atau lantai 1, itu berarti gerakannya sangat kuat ya. Kalau ini tadi naik bisa jebol lantai 1, berarti itu gerakannya sangat kuat, volumenya sangat banyak gitu ya. Karena kekuatan harga itu ada pada volume ya, volume transaksi. Ingat, kekuatan harga berada pada volume ya. Mau itu naik atau turun, kalau volumenya besar itu akan mengalami kekuatan yang besar. Nah, tadi bolanya turun, harga saya anggap bola ya, saya analogikan sebagai bola. Pada saat bola tadi itu
turun dengan volume besar, artinya dengan kuat, dan bisa menjebol resisten support pertama ini 99, maka dia akan terus ke bawah teman-teman. Sudah nggak bisa lagi naik ke atas 99 ini. Dia akan bermain di kisaran 99 sampai 96 di sini. Terus di sini. Pada saat volumenya juga meningkat dan kuatnya volume penjualan, maka dia akan bisa menembus support kedua atau lantai kedua. Ya. Semakin itu kuat, maka dia juga akan semakin menembus ke resisten 3. Dan begitu terus, ya. Perputarannya begitu terus. Nah, ini jadi secara break daily resistance itu ada saham BWPT, Dimas, WOWS, LSIB, ya. Jadi gitu. Break daily resistance. Ya, ini biasanya digunakan untuk daily trading ya atau trading harian. Oke, kita klik menunya. Kemudian di sini ada break daily support ya. Jadi ini kalau kita klik kayak gini, ini berarti saham menyentuh turun ke bawah teman-teman. Jadi ini saham turun ya. Saham ini turun. Jadi dia akan menembus support yang bawah ini, lantai pertama ini ya, gitu. Jadi kalau tadi bahasanya break ya daily support maka dia akan menembus support pertama, kedua, dan ketiga. Kalau break daily resistance, ingat ya, support dan resisten. Support adalah lantai, resisten adalah atap. Gitu. Begitu break daily resistance, maka dia akan semakin naik apabila itu dibarengi dengan volume yang banyak. Kemudian break above MA50. Jadi ini adalah saham-saham yang harganya itu menembus rata-rata MA itu moving average ya. Rata-rata 50 hari. Jadi MA50 itu, ingat ya ini MA50 ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang expert biasanya sudah mahir ini, nggak perlu, boleh di skip lah videonya. Jadi break above MA50 ini adalah moving average 50. Artinya harga saham saat ini itu bisa menembus lebih tinggi dari rata-rata harga 50 harian. Begitu teman-teman. Dan ini sebaliknya, break value MA50. Jadi ini adalah harga saham yang menembus ke bawah dari rata-rata 50 harian. Oke ya teman-teman, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Di sini ada stock screener teman-teman ya. Nah, ini stock screener. Jadi stock screener ini yang kita input atau kita masukkan parameter sendiri ya. Ini ada fundamental high click ya, atau kita bisa masukkan nilai beta ya. Beta ini adalah keselarasan IHSG ya. Jadi pada saat harga itu, nah, kita tampilkan aja deh keterangan parameter biar teman-teman juga tahu ya. Gini. Jadi beta, nilai beta 1 ya. Nilai beta 1 berarti di atas atau sama dengan 1, berarti saham tersebut memiliki keselarasan dengan arah indeks komposit. Ya. Jadi kalau angka dari beta ini lebih tinggi atau sama dengan 1 ya, atau sama dengan 1, maka artinya kita ingin menampilkan saham-saham yang memiliki keselarasan pergerakannya dengan indeks komposit. Pertanyaannya, saham apa saja yang pergerakannya itu
searah atau mengikuti dengan indeks komposit atau IHSG? Jawabannya adalah saham-saham yang mempunyai kapital besar. Contoh, saham Bank BRI, saham Bank Mandiri, Telkom, BBCA, BBNI, kemudian Unity Traktor, Unilever, Semen Gresik, Gudang Garam, dan masih banyak lagi. Itu adalah saham-saham yang nilai betanya di atas 1. Oke ya. Kemudian current ratio atau CR. Ini adalah merupakan rasio dari finansial ya, yang menunjukkan kemampuan perusahaan. Ya. Current ratio ini adalah indikator untuk perusahaan terkait dengan kemampuannya untuk membayar hutang. Jadi hampir semua perusahaan sebenarnya itu mempunyai utang Pak dalam bentuk obligasi. Nah, biasanya acuannya adalah current ratio ini adalah 12 bulan ya. 12 bulan. Oke. Semakin besar nilai current ratio ya, semakin besar nilai CR sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi hutang dan atau obligasinya. Jadi semakin tinggi nilai CR, maka semakin meyakinkan investor untuk membeli sahamnya, karena menunjukkan kekuatan keuangan perusahaan tersebut itu adalah baik. Sehingga pada saat menerbitkan obligasi atau surat utang korporasi, maka ada potensi dan kemungkinan besar utang-utang tersebut adalah terbayarkan. Begitu ya. Jadi nilai current ratio di bawah 1, tadi yang di atas 1 ya. Kalau di bawah 1 itu menunjukkan kebalikannya teman-teman. Jadi CR ini kalau di bawah 1 menunjukkan ketidakmampuannya perusahaan. Ya, ini indikator ya untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Ya. Jadi akan menunjukkan secara finansial itu tidak sehat, begitu ya. Jadi kita buat nilainya di atas atau sama dengan 1 minimal ya. Kemudian EPS growth. Selanjutnya adalah EPS growth ya. Ini adalah EPS growth. Ya. EPS growth. EPS growth 5 tahunan. Ya, jadi EPS tadi adalah earning per share, merupakan tingkat keuntungan bersih pada setiap lembar saham. Ya. Jadi kalau harga saham Rp1.000, berapa yang akan menjadi keuntungannya? Gitu ya. Jadi earning per share. Artinya atau disingkat EPS, EPS. Merupakan tingkat keuntungan bersih yang setiap lembar saham pada setiap lembar saham ya. Jadi ngomongnya jadi keliputan. Ya, jadi EPS ini adalah earning per share atau laba per lembar saham. Ya. Saham yang memiliki tingkat pertumbuhan EPS yang tinggi itu layak dikoleksi atau disebut perusahaan yang sehat. Jadi untuk EPS ini tergantung mau diisi atau enggak gitu. Misalkan kita isi 10% ya. Jadi kalau 10% itu kenapa harus angkanya 10%? Ini kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, saham itu kan lebih beresiko daripada obligasi dan lain-lain. Sementara obligasi itu bunganya, kuponnya itu adalah untuk korporasi ya, obligasi korporasi itu 8 sampai 10%. 8 sampai 9 lah, jarang yang 10. Kecuali pada saat BI rate-nya tinggi ya. Nah, kenapa harus 10? Karena kita berinvestasi yang berisiko, maka kita harus lebih selektif gitu. Ya. Kalau misalkan kita nyari cukup di sini 7, ngapain uang kita dibelikan saham? Yang penting kita belikan obligasi, aman. Gitu Pak pertimbangannya.
Jadi kenapa mesti di atas 10? Ya karena itu tadi imbal hasil ya. Oke, lanjut. Kemudian growth ya, growth ini. Sales growth. Jadi penjualan, Pak. Sales growth ini ya. Keterangannya di sini, teman-teman. Oh, sorry. Sales growth. Sales growth menunjukkan peningkatan pendapatan penjualan. Ya, penjualan semakin meningkat sudah pasti semakin bagus. Apalagi pendapatan penjualan dari perusahaan tersebut tertinggi di sektornya. Ya, jadi kalau sebuah perusahaan itu produksinya banyak dan penjualannya banyak, tentu keuntungannya juga semakin banyak. Gitu ya. Kemudian sekalian kita jelaskan di sini. ROA. ROA adalah return on asset. Jadi menunjukkan seberapa efisiensi manajemen dalam perusahaan itu untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Jadi ukurannya adalah seberapa hebat manajemen itu untuk mengelola modalnya dalam menghasilkan atau mencetak laba. Gitu. ROI on asset, return on asset semakin tinggi berarti semakin bagus, karena ini berarti perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar dari investasi yang kecil. Jadi kan yang namanya usaha, kalau bisa itu kan modal kecil, untungnya sebanyak-banyaknya. Itu adalah imbal hasil dari aset. Jadi contoh sederhananya begini. Saya membuka bengkel gitu. Modalnya 5 juta gitu. Nah, setiap bulan itu berapa omsetnya? Berapa bulan uang itu akan balik? Atau malah sebenarnya nggak untung gitu. Karena sepi gitu. Ya. Oke, lanjut ke market capitalization. Ya, disingkat CAP atau CAP, menunjukkan nilai dari saham perusahaan yang beredar di pasar yang diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar beredar. Jadi harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar, itulah namanya market capitalization. Oke ya. Kemudian ada ATR lagi, Pak. ATR ini adalah asset turnover ratio, ya, adalah rasio penjualan perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan asetnya. Rasio ini merupakan rasio efisiensi yang memperlihatkan bagaimana perusahaan sukses menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan tentunya. Ya, ATR ini dihitung dengan cara membagi revenue ya dengan total aset. Nilai ATR menunjukkan revenue adalah beberapa kali asetnya. Misalnya ATR memberikan nilai 2, maka ini artinya revenue yang dihasilkan adalah 2 kali dari total asetnya. Oke ya. Jadi pada saat ATR-nya itu memberikan nilai 2, maka ini artinya revenue itu yang dihasilkan adalah 2 kali total asetnya. Ya, jika sebuah perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang tinggi dengan aset yang sedikit, maka perusahaan tersebut akan memiliki rasio turnover yang tinggi. Turnover yang tinggi ya. Oke ya, gitu ya, sampai di situ mengerti ya. Nilai ATR di atas 1,5 cukup digunakan sebagai acuan awal dalam pemilihan saham. Oke. Kemudian di sini ada PER yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi dalam menilai sebuah harga saham itu mahal atau tidak, itu bisa kita lihat dari PER-nya ya. PER adalah price to earning ratio, yang merupakan rasio harga saham suatu perusahaan terhadap laba bersih per sahamnya. PER pada umumnya berguna untuk membandingkan penilaian perusahaan sejenis di sektor atau industri yang sama. Perusahaan dengan PER tinggi lebih cenderung dianggap sebagai investasi berisiko
dibandingkan dengan perusahaan dengan PER yang rendah. Karena PER yang tinggi menandakan harapan yang tinggi, muluk-muluk jenenge Pak ya. Oke, ini adalah yang beberapa disepakati ya, bahwa PER 1 sampai dengan 10 saham tersebut memang murah, undervalue. Kemudian bisa jadi itu menjadi pendapatan perusahaan yang dianggap menurun. Kemudian jadi ini harus dicek lagi sebenarnya Pak ya. Kemudian ada kemudian PER di atas ini ya, PER di atas 17 itu adalah PER di atas 10 sampai 17 bagi banyak perusahaan nilai PER dalam kisaran ini dianggap nilai wajar ya. Oke, jadi nanti dibaca-baca aja dulu ini ya, yang seperti ini ya. Oke. Tadi beta di atas 1. Kemudian CR 2. Salesnya mau berapa persen? Misalkan 10 aja ya. Kemudian itu nggak usah, kalau saya sih nggak tak isi itu ya, karena lebih kompleks nanti. Kemudian marketnya kapital juga nggak saya isi, PER-nya coba saya isi di bawah 10. Kemudian DER-nya di bawah 1. Kemudian udah ini aja dulu ya untuk fundamentalnya ya. Untuk fundamentalnya itu, kemudian max-nya kita cari yang golden cross, RSI-nya kita cari yang oversold. Kemudian untuk apa ini, Bollinger Band-nya kita cari yang breakout. Oke, kita tampilkan data. Klik. Nah, ternyata nggak tampil teman-teman. Artinya apa? Artinya dari parameter yang kita masukkan itu tidak ada yang match. Coba kita reset. Ya. Jadi coba kita pakai PER aja ya. PER itu di bawah misalkan 10 lah. PER-nya kita di bawah 10. Kemudian ROE-nya itu di atas 10 ya. 10% nih maksudnya teman-teman. Kemudian DER-nya itu di bawah 1. Gitu ya teman-teman ya. Yang ini nggak usah kita isi beta-betanya ini, terserah mau sama apa saja. Gitu ya teman-teman ya. EPS growth 5 tahunnya juga nggak usah kita isi. Kemudian max-nya kita kasih golden cross, RSI-nya kita kasih oversold, dan lower band-nya kita kasih lower Bollinger Band. Kita tampilkan data. Nah, nggak tampil juga teman-teman. Artinya pada saat ini tidak ada saham yang golden cross, RSI-nya oversold, Bollinger Band-nya lower band, kemudian PER-nya di bawah 10, ROE-nya di atas 10, dan DER-nya di bawah 1. Coba kita rubah lagi ininya. Fundamentalnya nggak usah kita isi teman-teman ya.
Nanti kita tampilkan yang teknikal ini aja teman-teman. Oke ya, kita coba ya. Kita tampilkan saham marknya Golden Cross, RSI oversold, Bollinger Band-nya lower breakout. Oke, klik. Nah, baru muncul teman-teman. Ya, artinya apa? Ini baru match gitu. Baru true programnya. Ya, jadi intinya di sini teman-teman utak-atik sendiri ya. Teman-teman benar-benar hafalin, pelajarin yang beta ini current ratio tadi apa, terus EPS apa, ROA apa, kapital apa, PER-nya apa, BBB-nya apa, ROE-nya apa, DER-nya apa. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti buka sendiri, itu situsnya sahamgoldencross.com ya. Sebenarnya ini ada versi yang berbayar, Pak. Ya. Kemudian stock analyzer, trend analyzer. Jadi gini, saham itu mempunyai tren teman-teman. Ya, walaupun harga gerak hariannya itu naik turun, tapi pada dasarnya setiap pergerakan saham itu ada trennya, ada tren bullish, bearish, dan sideways, ya, atau harga naik, harga datar, dan harga turun. Ya, kalau harga naik itu bullish, harga datar itu disebut sideways. Kemudian kalau harga turun disebut downtrend. Oke ya, ada tiga tren ya. Jadi bullish itu harga naik, sideways itu harga mendatar, tidak naik, tidak turun, harganya flat. Kemudian downtrend itu adalah harga turun. Nah, di sini kita mau trend directionnya apa? Misalkan kita pilih uptrend. Ya, uptrend. Kemudian trend strike-nya gimana? Kekuatan trennya gimana? Mau very very strong atau mingguan saja? Itu ya. Weekly. Oke ya. Kita klik misalkan dalam seminggu ini yang uptrend, kita show data. Nah, ini teman-teman. Dalam minggu ini saham-saham yang mengalami uptrend ini ada UNSP, BJBR, BKS, WI, GAR, INAF, ISAT, ya, KOBK, KOBE, LSIP, MBSS dan sebagainya. Kalau kita short strong bullish, ya, strong trend, uptrend, maka ini teman-teman, ini adalah tren naik yang sangat kuat. Oke ya, tren naik yang sangat kuat, strong. Kemudian kalau kita klik very strong adalah ini ya. Ini adalah, coba aja teman-teman buka kartnya ini nanti ya. Teman-teman Bapak buat buka, terserah mau pakai RTI boleh, mau pakai software trading juga boleh. Bapak buka ini kartnya, pasti ini akan cenderung naik ini harganya. Semua ini teman-teman ya, semua ini. Oke ya, kembali ke menu. Kemudian ada stok fundamental teman-teman ya. Gimana ini? Ini menunya lagi maintenance teman-teman ya, belum bisa. Kita lanjut ke stock valuation ya. Stock valuation. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, misalkan kita harga ininya berapa ya tadi ya, harga ALI-nya ya, harga ALI. Bentar teman-teman, kita cek dulu harga saham ALI ya. Kita cek dulu harga saham ALI hari ini berapa. Kita klik quote, kita klik AALI ini. Nah, 9.425 ya teman-teman ya. 9.425. Nah, gini teman-teman. Habis itu kita klik get data.
Mana kok nggak mau teman-teman? Coba kita lain. Adikarya. Adikarya. Adi. Rp625 harganya. Rp625. Oke teman-teman, mungkin ini ada masalah ini lagian, entah jaringannya atau apa ya, nggak mau muncul. Jadi intinya gitu, kita masukkan harga sekarang, kita get data, nanti akan muncul di sini. Kemudian kita kalkulasi, nanti akan muncul di bawah ini ya, terkait dengan parameternya atau hasilnya. Oke, kita lanjut saja ke menu berikutnya. Ya, kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Ini stok fundamental, stok fondasi, stok rejim. Jadi ini adalah ini ya, bahasanya itu asing net buy net sell-nya ya. Jadi dari sini kita lihat per 20 Juli 2020 ya, saham ICBP Bank Danamon BDMN, ini Bank Danamon, net lot-nya itu 89, statusnya net buy. Jadi asing ya, investor asing itu posisinya untuk saham Bank Danamon itu net buy. Kemudian ICBP juga net buy gitu. Terus ini teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya ya asing melakukan akumulasi atau pembelian. Gitu. Ini sudah stok sumari sudah. Nah, ini CDS stok. CDS stok ya. Jadi gini. Untuk pembahasannya kita lihat durasi dulu ya. Jadi CDS ini adalah, kita bahas aja sekalian kalau gitu ya. Ini tutorial. Nanti teman-teman baca ini dulu ya. Kalau mau buka situs Golden Cross ini ya, teman-teman buka untuk tutorial dulu. Di sini ada sih apa yang namanya Elder M plus system tadi ya. Kemudian frekuensi analyzer atau market maker. Ya, kemudian stok berikut harian, ada fitur-fiturnya tadi. Stok alet, pilih yang mana. Kemudian parabolic SAR, kenali pembalikan arah. Ya, banyak lagi teman-teman. Ya. Nah, di sini kita akan belajar CDS card. CDS atau Credit Default Swap dapat berfungsi sebagai barometer untuk regulator dan investor mengetahui kredit health suatu perusahaan atau negara. Credit default swap adalah suatu perjanjian jual beli di mana penjual memberikan jaminan asuransi kepada pembeli bahwa dana pinjaman yang dikeluarkannya dipastikan akan dibayar. Pada umumnya praktek kredit swap, default swap dilakukan oleh bank. Ya, di mana keuangan dan lembaga keuangan lainnya, investor dan dengan dana besar, bank sentral bahkan bank suatu negara. Oke ya. Nilai suatu CDS suatu negara dapat menjadi salah satu indikator analisa fundamental untuk melihat market lebih jelas. Semakin tinggi nilai CDS dari sebuah negara tersebut, maka semakin tinggi pula resiko yang dialami sebuah negara. Saya ulangi, semakin tinggi nilai CDS dari suatu negara atau suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula resiko yang dialami negara atau perusahaan tersebut. Artinya, ketika CDS bergerak naik, maka resiko negara tersebut atau perusahaan tersebut untuk bangkrut di mata investor juga semakin tinggi, sehingga mengakibatkan turunnya kepercayaan investor. Ya, jadi misalkan ini kita investor asing mau investasi di Indonesia, maka yang dipakai acuan adalah CDS ini tadi, Pak.
Semakin tinggi nilai CDS-nya, ya, semakin tinggi nilai CDS-nya, maka resikonya juga semakin tinggi untuk gagal bayar. Dan begitu juga sebaliknya. Semakin rendah nilai CDS, maka semakin minim juga resiko yang dialami oleh investor. Oke ya, seperti itu CDS itu. Sehingga grafik CDS ini akan selalu berlawanan dengan grafik IHSG. Contoh. Ini keterangan kartnya ya. Yang biru, ya, yang biru ini adalah CDS. Yang merah itu adalah alert. Kuning ini adalah warning. Hitam adalah IHSG. Jadi pada saat CDS di sini, ya, di sini teman-teman lihat mas saya ya. Pada saat CDS tinggi, maka IHSG rendah, Pak. Artinya indeks saham, harga saham gabungan rendah. Dengan kata lain, saham-saham blue chip, saham-saham yang penggerak atau betanya di atas 1 tadi, itu juga akan ini, teman-teman, mengalami penurunan harga gitu. Namanya IHSG downtrend. Gitu ya. Nah, semakin turun CDS-nya, maka IHSG juga semakin naik. Kita lihat di sini ada perpotongan ya, lihat mas saya. Ada perpotongan di sini. Nah, begitu sudah mencapai level kuning, ini sudah di warning bahwa CDS ini IHSG ya, IHSG ini sudah mulai tinggi harganya. Biasanya kalau IHSG sudah tinggi itu akan mengalami penurunan ataupun koreksi. Ya, jadi seperti itu, teman-teman gambarannya. Oke ya. Gitu. Jadi nama situsnya adalah Saham Golden Cross. Jadi ini adalah situs yang baik untuk belajar yang masih pemula dan baik juga untuk menjadi bahan referensi bagi yang sudah belajar, sudah punya rekening tapi masih bingung referensinya seperti apa. Maka saya merekomendasikan untuk belajar di sahamgoldencross.com ya. Ini dulu saya pernah ikut berbayar di sini, Pak. Nah, selanjutnya ke depan akan saya bahas lagi sebuah aplikasi ya, screening saham yang lebih menarik lagi, teman-teman. Kalau ini saya katakan part 2, maka itu akan saya dijadikan part 3 ya. Jadi ada aplikasi lagi yang bisa kita screening hampir semua technical dan fundamental ya. Dan itu gratis ya, itu gratis walaupun ada versi berbayarnya. Tapi menurut saya menggunakan versi yang gratis saja sudah lebih dari cukup ya. Menggunakan versi yang gratis saja menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Itu khususnya saya pribadi. Jadi intinya begini, teman-teman. Kalau kita memang niat untuk berinvestasi di pasar modal, maka nggak usah nunggu mana lagi. Segera buka rekening RDN, rekening MTBI ya, atau Mandiri Tabungan Investasi kalau investor, kalau di Mandiri Sekuritas. Kalau BNI RDN kayaknya ya. Intinya gitu. Intinya segera buka rekening di broker atau di sekuritas. Itu yang paling penting. Nanti setelah kita punya nomor rekeningnya, kita sudah deposit ya. Karena sekarang deposit juga murah. Mungkin 1 juta sudah bisa itu sepertinya di BNI Sekuritas dan Mandiri Sekuritas itu. Ya. Beda dengan dulu yang harus ada minimal deposit gitu. Artinya belajar dulu. Nanti kalau sudah pegang aplikasi, sudah disodori disodori untuk memilih ya, untuk jual beli, untuk bertransaksi, kesempatan untuk bertransaksi. Itulah saatnya kita akan menguji ilmu kita menguji keyakinan kita, ya, feeling kita, analisa kita. Untuk itu ya ayo belajar terus pokoknya ya. Ada info kita pelajari terus gitu. Kalau perlu video ini setel ulang-ulang kalau memang dibutuhkan. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya,
Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi, kalau ada yang belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Apa yang belum jelas? Nanti akan saya buatkan video berikutnya, ya. Atau akan langsung saya balas di situ. Intinya diusahakan jangan japri, ya. Kalau japri itu nanti kasihan teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga pengen belajar. Kalau kita bahas di diskusi, maka ini akan nyambung, ya, akan nyambung. Semua teman-teman juga akan tahu apa problemnya dan apa solusinya, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya belum pernah buka, gimana Pak? Apakah bisa dibantu? Boleh, silahkan japri saya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti japri saya akan saya bantu pembuatan rekeningnya, ya, akan saya bantu untuk pembuatan rekeningnya. Oke ya teman-teman, mungkin itu. Ingat situsnya sahamgoldencruise.com, ya, sahamgoldencruise.com. Oke, mungkin itu review sebuah situs lengkap, ya, situs lengkap part 2 lah. Ini saya anggap ini juga screening, ya, screening sebuah situs yang menyajikan screening. Maka ini saya anggap part 2 dari screening yang sebelumnya. Ya, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar saya juga terus bersemangat membuat video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan menjadi awal, ya, menjadi awal dari Bapak-bapak sekalian untuk mengenal pasar modal khusus untuk pemula, ya. Mungkin itu dari saya.